Ini seperti kisah John, ya, seorang anak yang sangat patuh, yang selalu mendengarkan orang tuanya. Suatu hari, mereka sedang menyeberangi rel kereta api, dan sebuah kereta api mulai melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Uti Brambodo, tuan rumah Anda, dan hari ini kita akan mempelajari kitab Ulangan pasal yang keempat. Tema kita adalah tidak ada tongkat, tidak ada batu, bahkan tidak ada berhala. Beberapa orang menyukai kereta uap tua, beberapa lebih suka gerbong mewah, dan beberapa terkesima dengan kereta api modern yang berkecepatan cukup tinggi. Di dunia ini ada banyak tahayul, dan mereka yang tidak taat kepada Allah akhirnya ketinggalan kereta. Inilah panggilan terakhir. Mari kita berangkat untuk menjelajahi bagian-bagian dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Puji Tuhan ya, semua sehat-sehat, semua diberkati Tuhan, dan puji Tuhan juga masih diberi kesempatan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita masih belajar dari kitab Ulangan. Dan sekarang kita sampai di Ulangan pasal yang keempat. Dan pasal yang keempat ini saudara, ini berbicara mengenai bahwa Allah meminta ketaatan. Mengapa penting? Karena kita tahu bahwa kalau kita belajar dari pasal sebelumnya, ini kita akan ditunjukkan bagaimana umat ini memberontak kepada Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa Musa sebagai perantara dalam perjanjian ini menyampaikan firman Allah kepada umatnya dan mengingatkan umatnya pentingnya taat kepada Allah. Dan kita akan mulai membaca saudara, demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Saudara, bagaimana Allah menghendaki agar umatnya taat kepadanya. Dan kitab suci melanjutkan, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian pada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dan gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Saudara, ini sangat menarik ya. Kita melihat bagaimana bangsa Israel, mereka istimewa. Banyak ya sebenarnya ingin memiliki hubungan dekat dengan Allah. Ini
sesuatu yang menjadi tujuan setiap orang. Banyak orang ingin dekat sama Tuhan tuh biar dapat berkat begitu, biar dapat keuntungan. Dan kita mengamati di sini bahwa hubungan dengan Allah itu ditandai dengan apa? Ketaatan. Jika kita memiliki ketertarikan untuk memiliki hubungan dengan Allah, maka di dalamnya Allah menghendaki kita bersedia taat kepada Dia. Saudara, Allah telah menunjukkan kuasa-Nya, menunjukkan kemuliaan-Nya, dan tentunya Israel juga menyadari apa yang menjadi keinginan Allah. Dan tentunya Allah menghendaki agar mereka mendengarkan semua perintah-Nya, mendengarkan semua hukum-Nya, dan mentaati hukum-hukum itu. Dan harus ingat saudara, perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan itu, ini perintah-perintah yang sangat serius. Dan ingatlah bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau kita membaca mulai dari ayat 15 dan seterusnya, ini fokus kepada salah satu hal terpenting dalam perjanjian lama, yaitu apa? Larangan menyembah berhala. Ya, itu sebabnya tidak boleh ada sesuatu yang akan membuat kita beralih dari Allah. Entahkah itu sesuatu apa saja yang membuat kita beralih dari Allah. Dan penghormatan hanya bagi Tuhan. Tidak boleh menghormati yang lainnya. Makanya di ayat 15, hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, dan berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Sekali lagi saudara, Allah menuntut ketaatan. Janganlah menyembah apapun di bawah langit, di bawah bumi, atau di atas bumi. Tidak ada yang lain yang boleh disembah. Jangan melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir di sekitarmu. Ya, ini semua begitu serius, sehingga kitab suci melanjutkan dengan mengatakan bahwa Allah menjadi marah kepada mereka karena mereka melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Allah adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Saudara, kitab suci juga memberitahu kita apa yang akan terjadi jika bangsa itu tidak taat. Ayat 25, apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jadi mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Saudara, sangat luar biasa. Ketidaktaatan ini juga berdampak penderitaan bagi bangsa itu. Ini sungguh-sungguh terjadi, saudara. Allah harus ditaati. Hanya Allah yang satu-satunya yang boleh disembah. Karena Dia adalah Allah yang benar-benar berkuasa yang menciptakan kita.
Kitab suci melanjutkan, sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan? Dan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-dahsyat yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Dengan demikian, saudara, Allah dengan jelas membuktikan kepada mereka bahwa Dialah Allah satu-satunya. Tidak hanya melalui penciptaannya, kuasanya ditunjukkan juga dengan luar biasa ketika Dia memimpin umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Karena itu Allah tidak mau umatnya itu memberontak, apalagi mempraktekkan penyembahan-penyembahan di luar yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kitab suci melanjutkan di ayat 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Kita melihat pelajaran yang besar yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Tidak ada toleransi terhadap penyembahan-penyembahan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, ini memang gak mudah kita pahami, ini sulit, tetapi kita harus menghormati Allah. Dialah Allah satu-satunya yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang sudah merancangkan keselamatan bagi kita di dalam Kristus, dan Dia juga tidak mau kita memberontak kepadanya, dan kita juga tidak dikehendaki untuk menyembah sesuatu di luar Allah yang berkuasa itu. Oleh karena itu, saudara, hubungan dengan Allah adalah nomor satu. Ditandai dengan apa, saudara? Ketaatan. Ya. Dan nomor dua, ada larangan, saudara. Apa? Dilarang menyembah sesuatu yang menyerupai apa saja selain daripada Allah yang hidup. Karena penyembahan-penyembahan itu benar-benar dianggap sebagai pemberontakan kepada Allah. Karena apa? Karena umat sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Dia sudah berjalan bersama dengan Allah, menunjukkan kuasanya, dan sekarang mereka beralih kepada hal-hal yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Allah. Menyembah sesuatu makhluk yang lainnya, yang sebenarnya bukanlah Allah. Dan ini harus hati-hati. Hati-hati dengan segala sesuatu yang menarik kehidupan kita, yang membuat konsentrasi kita, fokus kita, pengabdian kita beralih bukan kepada Allah, tetapi kepada ilah-ilah yang lain yang sebenarnya bukan Allah. Semua itu diciptakan oleh Tuhan. Kita harus menyembah Dia yang sudah menciptakan alam semesta ini. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Ini adalah bagian kedua dari program kita, sedikit lebih dinamis agar kita dapat memahami kitab Ulangan pasal yang keempat dengan lebih baik. Pak Yohanes, hari ini kita akan berbicara tentang ketaatan dan penyembahan berhala. Dan saya mulai bertanya, mengapa Allah menuntut ketaatan dari kita? Apa pentingnya hal ini? Ya, mengapa Allah menuntut ketaatan dari hidup kita? Dan tentunya ya kita harus ingat bahwa banyak di antara kita tidak senang taat ya. Kita lebih senang memberontak, kita lebih senang mengikuti keinginan kita sendiri.
Tetapi Allah menuntut ketaatan itu sebenarnya untuk kebaikan kita ya. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita menjadi pribadi yang benar-benar menyenangkan Tuhan dan pribadi yang berbahagia begitu. Karena ketaatan selalu berujung kepada kebaikan. Ya sama seperti seorang anak yang berjalan begitu menyeberangi rel kereta api, padahal ada kereta yang mau lewat. Dan anak ini sedang memakai headphone begitu ya, di telinganya gitu dengar musik dan sebagainya. Dan nggak tahu kalau ada kereta api yang lewat. Ayahnya mungkin sudah berteriak, melompat, mengingatkan supaya jangan sampai terjadi. Bahkan ayahnya mungkin tarik dia, melemparkan dia ke tanah, supaya dia jangan sampai kenapa-kenapa, ditarik begitu ya. Ini kan tujuannya apa? Biar dia selamat. Tapi kalau dia tidak balik, tidak mau mendengarkan, melawan, memberontak, ya pasti dia akan mati. Nah, banyak kadang-kadang di antara kita ini tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Kita lebih senang mengikuti jalan kita sendiri karena Tuhan tahu kalau kita ikuti jalan kita sendiri kebanyakan kita tersesat dan kita akan binasa. Itu sebabnya Tuhan sering mendisiplin kita agar kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Dia tidak pernah menginginkan kita itu mengalami hal-hal yang tidak membahagiakan hidup kita. Karena itu lebih baik kita taat kepada Tuhan. Karena kalau kita taat kepada Tuhan, tentunya ini yang akan menjadi kebahagiaan kita sendiri. Sekarang kita tahu bahwa Allah adalah kasih dan pada ayat yang ke-37 dari kitab Ulangan pasal yang keempat, kita akan melihat bahwa Allah mengasihi dan pada ayat yang ke-31 dikatakan bahwa Dia penuh belas kasihan. Bukankah ada semacam kontradiksi di sini? Di satu sisi bahwa Allah adalah Bapa yang besar, baik hati, dan di sisi yang lain, Dia seperti seorang letnan. Ya, ini sangat penting ya kita pelajari ya, ini sangat krusial ya. Kita biasanya berpikir karena banyak dari kita masih seperti anak-anak yang besar, kita mengira bahwa mereka menginginkan yang terbaik untuk kita dan membiarkan kita melakukan segala yang kita inginkan. Tetapi ini salah dan sangat kekanak-kanakan ya. Kita tahu dengan baik bahwa ketika seseorang membimbing kita, mereka akan memperbaiki ketidaksempurnaan kita dan memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Ingatlah, Allah mengasihi kita. Dan Dia dengan penuh kasih-Nya membimbing kita. Kalau kita keliru didisiplin, ditindak, ditegas, dimarahi. Supaya apa? Kita berperilaku dengan benar. Jadi jika kita berpikir bahwa kasih adalah membiarkan seseorang bebas melakukan apa yang diinginkan, ya itu pasti salah. Kita nggak bertanggung jawab. Justru kasih itu menegur. Kasih itu mengingatkan. Kasih itu kadang-kadang tanda petik memukul. Agar orang itu apa? Kembali ke jalan yang benar dan mereka tidak tersesat. Karena pastilah tanpa ada bimbingan, percayalah kita akan tersesat. Berikut, manusia membutuhkan satu acuan, sesuatu yang nyata dan konkret, sesuatu yang dapat dilihat agar dapat percaya dan taat. Inilah saat manusia memutuskan untuk terjebak dalam penyembahan berhala, mengubah tiang menjadi Allah, dan memuja patung. Nah, mengapa Allah di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat wujudnya? Mengapa Allah tidak menampakkan wujudnya? Lihatlah, inilah modelnya agar kalian dapat menyadarinya. Mari kita tetap pada ini. Jangan terlalu menyimpang darinya. Tidak ada yang mirip reptil, atau pohon, atau batu. Mari kita lakukan sesuai profil ini. Mengapa Allah menghilangkan dirinya? Ya, ini pola pikir yang sangat manusiawi ya. Jika Tuhan tidak ingin kita membuat gambar apapun ya, tidak dari apa yang sudah ada, maka Dia seharusnya apa? Menampilkan gambar pola untuk ditiru. Kira-kira seperti apa ya? Tuhan kan tidak pernah memerintahkan seperti itu ya. Tidak seperti hal yang kita pikirkan. Bagaimana sih Allah itu, bagaimana sih wujudnya? Kita kan pingin tahu aja. Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat, yang tidak tersentuh, tidak terpikirkan juga oleh kita. Ketika kita gambarkan dengan apapun, tidak bisa digambarkan. Ya. Jadi setiap kali orang mencoba membuat gambar Allah, mereka sebenarnya sedang mengurangi siapa Allah yang sebenarnya. Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk agar kita berinteraksi dengan kita makhluk ciptaannya. Tapi dalam esensinya,
tentu dia jauh lebih besar melampaui apa kita pikirkan. Jadi kalau dia menyatakan kepada kita ini kan cuma sekelebat begitu, biar kita bisa berinteraksi dengan dia. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga jangan sampai kita menggambarkan sesuatu yang ilahi yang membuat kita pada akhirnya tersesat. Karena tentu saja ya, manusia tidak akan mampu memandang keagungan Tuhan sepenuhnya. Dan ketika kita mencoba melakukannya, manusia tetap akan menemukan cara untuk mengubah sedikit. Ya, cara untuk melakukan sesuatu yang akan mengarah ke arah yang lain. Ya, seperti tradisi wajah Yesus ya yang kita lihat di mana-mana. Ya, saya nggak yakin ya dari mana orang-orang mendapatkan wajah itu. Dari mana asalnya. Tapi tampaknya tidak mirip dengan apa yang mungkin kita lihat di wilayah Palestina pada masa itu. Jadi ya, saya benar-benar tidak berpikir itu didasarkan pada penelitian arkeologi. Jadi kita harus hati-hati. Jadi, setiap upaya manusia akan berakhir dengan mereduksi citra Allah, bahkan mendistorsinya pada akhirnya. Iya, benar ya. Dan ini akan berakhir pada penyembahan berhala, itu secara tidak langsung. Sekarang berbicara tentang penyembahan berhala di sini. Kita melihat berbagai kasus suku dan bangsa kuno, peradaban dari seluruh dunia. Dan di mana-mana kita melihat manusia mencoba melakukan sesuatu yang mewakili penyembahan berhala. Dari mana penyembahan berhala berasal? Mengapa hal ini begitu umum? Apakah menurut Pak Yohanes, manusia di abad yang ke-21 saat ini kebal terhadap jenis agama semacam ini, Pak? Ini adalah hal yang sangat mengejutkan ya, karena dimanapun kita melihat ya, kita melihat yang namanya penyembahan-penyembahan yang menyimpang begitu ya. Satu-satunya pengecualian adalah mereka secara historis terhubung dengan Alkitab. Manusia sendiri adalah pembuat gambar dan tentunya pembuat rekaan-rekaan yang ya wujud-wujud sebagai berhala yang abadi. Dan pertanyaannya adalah dari mana ini berasal? Ide yang kita temukan dalam Alkitab adalah bahwa praktik penyembahan berhala itu berasal dari penolakan terhadap wahyu Allah yang benar. Karena tidak ada berhala yang diciptakan begitu saja. Berhala memiliki hubungan dengan orang yang menciptakannya. Berhala memiliki realitas yang sudah ada di dalam hati seseorang. Nah sebenarnya ya, berhala itu semacam penyembahan diri sendiri yang tersembunyi. Karena yang menciptakan berhala yang sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka sendiri. Ya, dengan dosa-dosa mereka. Jadi setiap sesuatu yang disembah itu selalu ada hubungannya. Ada identifikasi khusus dengan orang yang menyembahnya. Ya, hal yang menarik bahwa berhala akhirnya menyebabkan semacam gerakan narsistik. Orang tersebut akhirnya menyembah dirinya sendiri. Mereka menyembah nilai-nilai mereka sendiri, niat mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Dan di dalam hati mereka, ya diri mereka sendiri yang menjadi fokus. Jadi sebuah berhala adalah cara untuk apa? Menyembunyikan kebenaran dan mengambil kehormatan dan kemuliaan yang seharusnya itu diberikan kepada Allah. Tetapi sekarang diberikan kepada diri sendiri. Kita mulai memuliakan diri kita sendiri sebagai manusia ini. Ini yang menjadi pilihan kita. Kita menjadi pusat dari segala-galanya, bukan Allah. Ya, kita ingat di sini, ini sesuatu yang penting ya. Bahkan harus diperhatikan juga dalam gereja masa kini. Karena mungkin kita mulai berkata, lihat, ini tidak mungkin terjadi ya. Karena saya tidak melakukan penyembahan berhala dalam hidup saya. Ya saya kuliah, sekarang saya sedang mengejar gelar lain di universitas. Dan saya tidak percaya pada keyakinan-keyakinan bodoh ini. Namun dasar dari penyembahan berhala adalah apa? Menempatkan manusia di posisi pertama. Kita lupa itu, kita hanya melihat, oh ini gambar ini, itu dianggap penyembahan berhala. Padahal ketika kita memposisikan diri kita lebih dari apapun dibandingkan dengan Allah, itu sudah kita menyembah berhala. Kita mulai mengkultuskan diri kita, mulai mengkultuskan orang, mulai mengkultuskan atlet, mulai mengkultuskan artis, tokoh-tokoh. Ingat, itu sudah namanya penyembahan berhala. Dan kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang namanya penyembahan
berhala yang modern pada masa kini. Mungkin mohon maaf ya, mungkin gadget kita semuanya itu lama-lama kita nempel di tangan kita dan kita nggak bisa lepaskan. Sampai kita lupa dengan Tuhan yang menciptakan tangan kita. Sampai kita lupa Tuhan yang menciptakan pikiran kita sehingga terciptalah benda-benda itu. Jangan sampai benda-benda itu menjadi berhala kita. Dan kita diingatkan kita harus lebih taat dan memberi kehormatan kepada Allah. Dan kita diajarkan untuk memperhatikan firman-Nya dan menaati perintah-Nya. Terima kasih Pak Yohanes untuk penjelasannya. Berikut bagaimana kita bisa menjelaskan mengenai rangkuman apa yang disampaikan dalam bagian ini. Saudara, hari ini kita sudah belajar dari Ulangan pasal yang keempat. Ya, ingat, tanpa tongkat, tanpa batu, bahkan tanpa batu berhala. Dan apa yang dapat kita pelajari dari semua ini, dan bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita. Allah harus selalu menjadi pertama di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Ya, mungkin Anda telah menjadi orang Kristen yang baik, tertarik pada Allah dan Alkitab. Tapi sekarang coba jawab pertanyaan ini dengan jujur. Siapa yang menduduki posisi pertama dalam hidup Anda? Apa yang pantas mendapatkan waktu, uang, perhatian, dedikasi, dan hati Anda? Apakah Allah benar-benar hal yang paling penting dalam hidup Anda? Kita harus menjawab dengan jujur. Dan kita harus menjauhi yang namanya berhala. Artinya menjauhi hal-hal yang memalingkan fokus kita yang hanya kepada Allah satu-satunya yang telah mengasihi kehidupan kita dan yang telah menyelamatkan kita dan yang telah memberikan kepada kita pengharapan di dalam Kristus. Jangan sampai ada berhala-berhala lain di hati kita. Jangan sampai ada sesuatu yang memalingkan kita dari kita memuliakan Tuhan. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.